Paraji atau dukun beranak ini harus berjalan di depan orang yang menjemput supaya si paraji ini tidak digantikan sama sosok makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini aku datang lagi dengan sebuah kisah horor Wawa tentang paraji atau dukun beranak. Sebagaimana yang kalian tahu, profesi dukun beranak ini terkadang memang tidak bisa dilepaskan dari kejadian-kejadian mistis ketika membantu pasien yang melahirkan. Nah, hal ini jugalah yang dialami sama neneknya Wawa kita. Suatu ketika dia ini didatangin oleh pria tidak dikenal dan diminta untuk membantu istrinya yang akan melahirkan. Nah, setelah membantu, bukannya kembali dengan selamat, nenek Wawa ini malah mengalami sebuah kejadian mistis yang amat sangat di luar nalar. Ini kisah ini epic kali, epic kali. Kalian harus tonton ini sampai habis sih. Nah, penasaran sama kisahnya? Tapi sebentar dulu sebelum masuk ke ceritanya, aku mau ngingetin lagi nih buat kalian yang pengen berbagi kisah horornya. Kalian boleh langsung email aja ke email kisahhororwawa@gmail.com, sertakan juga subjek dengan judul kisah kalian, lalu juga sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya, ya. Sekarang baru nih, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Nurma dari Banten. Halo Nurma. Nah, jadi pengalaman horor ini dialami sama Nurma dan juga neneknya pada tahun 2002 lalu. By the way, atas permintaan Nurma juga semua nama di kisah ini sudah disamarkan untuk menjaga privasi keluarganya ya. Nah, jadi Nurma ini adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ayahnya bernama Pak Asep dan ibunya bernama Bu Eis. Nurma ini punya seorang nenek namanya Nek Embai yang berprofesi sebagai paraji atau dukun beranak. Nah, Nek Embai ini tergolong sebagai paraji yang sangat tersohor gitu di kampungnya karena nenek ini merupakan satu-satunya penolong bagi ibu hamil yang akan melahirkan. By the way, memang di zaman itu Nadia belum terlalu banyak bidan atau dokter gitu. Nggak kayak sekarang kalau kata si Nurma. Dan sedikit informasi tentang kampungnya Nurma ini, Nurma dan keluarganya ini tinggal di sebuah pedalaman yang ada di Banten yang tidak begitu jauh dari pemukiman suku Baduy atau suku aslinya Banten. Dan selain itu, kampungnya si Nurma ini memang masih kental sekali sama hal-hal mistis karena di sana tuh ada macam bangunan yang dikelilingi sama beberapa kuburan tua katanya, dan warga sekitar juga percaya bahwa lokasi ini adalah bekas tempat singgah kerajaan Sunda di masa lampau gitu loh, dan tempat ini dikenal dengan sebutan Karuhun Dalem atau peninggalan leluhur gitu ya. Dan warga ini juga menganggap bahwa bangunan ini tuh sebagai bangunan yang sakral karena di sana tuh pernah muncul beberapa barang-barang aneh, bisa dibilang kayak barang pusaka gitu loh, macam pernah Nadia sebilah keris, ada sebuah patung naga emas, ada beberapa perhiasan juga, dan juga sampai ke sebuah selendang kayak gitulah. Nah, itulah ya tadi sekilas tentang kampungnya Nurma. Kisah horor yang dialami sama Nurma ini bermula ketika Bu Eis atau ibunya Nurma ini sedang hamil anak kedua, hamil adiknya si Nurma. Kehamilan itu berjalan dengan lancar lah gitu kan. Hingga pada suatu malam Bu Eis ini tiba-tiba ngeluh sakit perut. Bu Eis bilanglah ke anaknya, Nurma, ini kayaknya ibu udah mau melahirkan nih. Tolonglah jemput Nek Embai sekarang ya. Kayaknya ibu mau lahiran malam ini. Kalau nunggu bapakmu pulang pasti bakal kelamaan gitu. Ibu udah gak kuat lagi, kata si Bu Eis. Dan FYI, Pak Asep, bapaknya si Wawa ini waktu itu masih bekerja di Jakarta dan belum pulang. Nah, mendengar perintah dari ibunya, Nurma pun segera langsung menjemput Nek Embai ini yang memang rumahnya sangat-sangat berdekatan dengan rumahnya Urma. Jadi sebelah kanan ini rumahnya Nurma, di tengah-tengah tuh ada macam rumah tetangga gitu yang halamannya ditumbuhi sama pohon rambutan. Barulah di sebelah kiri tuh rumahnya Nek Embai ya, kebayang ya. Nah, udah tuh, singkat cerita sesampainya si Nurma ngejemput Nek Embai di rumah Nek Embai, Nurma langsung bilang lah kalau ibunya sedang butuh bantuan. Nenek, ibu udah mau melahirkan, kata kayak gitu kan. Nah, mendengar itu Nek Embai pun segera langsung mengambil alat-alat persalinan lalu pergilah itu ke rumahnya si Nurma. Nah, di perjalanan itu ini harus diingat ya, ada sebuah kebiasaan yang memang harus dilakukan orang yang menjemput paraji atau dukun beranak, yaitu aturannya orang yang menjemput ini harus berjalan di belakangnya paraji. Jadi waktu itu Nurma pun segera langsung memposisikan dirinya untuk berjalan di belakangnya Nek Embai, bukan di depannya, Kenapa kayak gitu Nadia? Karena ini adalah sebuah kepercayaan turun-temurun, yang memang biasanya dilakukan di kampungnya si Nurma, yaitu paraji atau dukun beranak ini harus berjalan di depan orang yang menjemput supaya si paraji ini tidak digantikan sama sosok makhluk halus. Mereka semua khawatir makhluk halus itu akan menyamar menjadi paraji demi bisa memakan darah manisnya ibu hamil gitulah.
Jadi kalau misalnya parajinya di depan bisa diawasi sama orang jemput nih gitu ya, kebayang ya. Dah tuh, makanya lah di situ Nurma pun mempersilahkan neneknya ini supaya berjalan lebih dulu. Ayo nek, duluan, Nurma di belakang gitu. Dah, jalanlah neneknya depan, set Nurma di belakang. Awalnya semua berjalan normal-normal aja, Wak. Nenek di depan, Nurmanya di belakang. Tapi sebelum melewati pohon rambutan di depan rumah tetangga, kan di tengah-tengah tuh rumah tetangga kan. Sebelum lewat pohon rambutan itu, tiba-tiba Nek Mbak ini minta tukar posisi. Dia bilang, Nurma kamu jalan duluan aja, nenek yang di belakang. Jangan Nek, nanti nenek kenapa-napa. Kata si Nurma, kan aturan nggak boleh kayak gitu tuh. Udah nggak apa-apa, kamu aja yang jalan duluan biar nenek di belakang. Katanya dengar nenek kata gitu. Nah karena dia ini nggak mau berdebat, akhirnya udah Nurma pun terpaksa lah nurutin permintaan neneknya kan. Tukar posisi lah ini. Nurma jalan duluan, nenek nih di belakang. Terus waktu udah tukar posisi nih, Wak, samar-samar Nurma dengar ada suara seorang wanita yang lagi bertanya ke neneknya. Padahal mereka berdua aja tuh awalnya kan. Dia dengar suara wanita ini ngomong gini, mau kemana Nek Mbay? Aku ikut boleh nggak? Aku lapar, kata dia gitu. Nah mendengar suara asing itu Nurma pun jadi penasaran kan. Dia mau nih noleh ke belakang. Tapi sebelum dia noleh, Wan Mbay langsung bilang, udah jangan kau tengok ke sini, jangan tengok ke belakang, lari sekarang ke rumah, kata si Nek Mbay, Wak. Nah dengar itu Nurma pun mengurungkan niatnya dan lanjutlah itu berlari hingga sampai ke depan rumahnya tuh, nggak jadi tengok belakang. Nah karena udah sampai di rumah, Wak, barulah si Nurma ini ngerasa, oh ini udah aman-aman aja nih, aku boleh kali ya lihat ke belakang. Refleks dia noleh lah itu ke belakang kan. Tapi begitu ditoleh, Wak, Nurma dikejutkan dengan kemunculan sesosok kuntilanak yang wujudnya sangat-sangat mengerikan. Sosok itu mulutnya robek sampai ke pipi, wajahnya berdarah-darah dan dalam posisi kayang dengan kepala di bawah, kakinya gantung di atas pohon rambutan tuh, bayangkan sama kalian. Dan yang lebih ngerinya lagi, Wak, sosok itu tuh sedang macam melilit pinggang Nek Mbay gitu loh, pakai rambut yang gimbal tuh. Apa nggak langsung shock si Nurma itu? Astagfirullahaladzim, shock, pingsan langsung Nurma. Nurma waktu itu pingsan selama beberapa jam, Wak, dan baru bangun keesokan paginya. Nah pas dia udah sadar ini, Nurma nengok rumahnya tuh udah ramai sama tetangga-tetangga sekitar kan, yang datang untuk ngejenguk adik bayinya. Jadi ternyata Bu Eis, mama Nurma itu sudah melahirkan di saat Nurma ini masih pingsan, Wak. Dah, selamat tuh. Dan di saat yang sama Nurma ini juga nengok ada Nek Mbay yang duduk di antara para tetangga itu dalam keadaan baik-baik aja. Nah di situ Nurma langsung ke flashback langsung ke kejadian semalam kan, dan dia langsung berinisiatif untuk menanyakan hal itu ke si Nek Mbay. Tapi, Wak, sebelum Nek Mbay sebelum si Nurma ini nanya, Nek Mbay itu langsung ditatapnya si Nurma kan, seolah dia tuh kayak bilang, udah kau diam aja, kau nggak usah nanya apa-apa, kita omongin nanti waktu udah sepi gitu. Langsung udah pakai kode mata lah gitu kan. Nah karena ditatap tajam sama neneknya kayak gitu, Nurma pun akhirnya enggan untuk bertanya dan udah dia kembali lagi ke kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Kemarin tuh apa yang gue tengok tuh betul apa enggak ya? Siapa sosok tuh? Kenapa dia ngelilit badan nenek aku? Kenapa juga nenek aku suruh aku jalan duluan? Apa mereka udah janjian? Kayak gitulah. Tapi sebelum pertanyaan ini berhasil terjawab, Wak, Nurma itu tiba-tiba dikejutkan dengan kabar duka yang menimpa neneknya. Jadi nih, Wak, ya, 3 hari setelah peristiwa mengerikan itu, atau 3 hari setelah adiknya dilahirkan itu, Nurma mendengar sebuah kabar bahwa Nek Mbay meninggal dunia. Meninggal neneknya tadi tuh. Pagi itu Nek Mbay ini ditemukan tidak bernyawa di atas kursi bambu atau ambin yang memang ada di depan rumahnya. Nah orang pertama yang menemukan jasadnya si nenek ini adalah seorang bapak-bapak yang memang kebetulan lewat, Wak, buat sholat subuh ke masjid. Neneknya tiba-tiba ada ditemukan nggak bernapas di situ tuh. Tapi meskipun meninggal secara tiba-tiba, keluarga Nurma ini nggak mikir aneh-aneh, Wak. Mereka menganggap bahwa oh iya, kematian Nek Mbay ini adalah hal yang wajar karena memang faktor usia. Nek Mbay pun juga udah tua kali waktu itu, Nadia katanya. Nah tuh kan setelah dinyatakan meninggal dunia, berita kematian Nek Mbay ini pun langsung diumumkan lah itu lewat pengeras suara yang ada di masjid. Dan hanya dalam waktu yang singkat, Nadia, warga tuh langsung berbondong-bondong datang bertakziah ke rumahnya si nenek itu. Dibawanya lah baskom-baskom yang berisi beras tuh, kan biasa kayak gitu kan di kampung-kampungan ngasih beras kalau ada orang meninggal kan. Dan selain warga sekitar, Wak, warga dari kampung lain juga katanya berdatangan tuh untuk melayat si Nek Mbay ini. Secara memang nenek aku tuh paraji terkenal juga lah Nat waktu itu. Nah karena memang tamu yang datang itu berjumlah sangat banyak, Wak, Nurma pun berinisiatif buat menjaga di depan rumahnya Nek Mbay dan menerima beras-beras pemberian dari warga-warga ini. Dan Nurma berjagalah di situ. Awalnya nggak ada yang aneh memang sama aktivitas itu, Wak. Sampailah kemudian tibalah momen di mana mata si Nurma ini nggak sengaja tertuju ke arah pohon rambutan milik tetangganya, berarti di sebelah kanan kan. Nengok ke situ. Dan entah kenapa waktu lihat pohon rambutan itu, Nurma tuh jadi terbayang-bayang lagi sama sosok kuntilanak yang ngelilit nenek 3 hari lalu tuh. Karena takut dicampur sedih juga, Nurma pun buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah lain kan. Tapi nggak berselang lama kemudian, Wak, disinilah Nurma mengalami hal yang nggak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Entah aku mimpi atau entah itu nyata, Nadia ya. Tapi yang jelas di sini Nurma tiba-tiba dibuat kaget karena
sosok kuntilanak yang kemarin dia tengok itu muncul di depan hadapannya. Muncul, tapi kalau kemarin dia menampakkan diri dengan wajah berdarah-darah menyeramkan gitu kan, kali ini yang kedua ini dia datang wajahnya pucat. Nah dia tanpa ada darah sedikit pun, pucat tadi. Nampak aku muka ya tuh lebih jelas. Ini siapa nih? Kenapa di siang-siang bolong kayak ini dia tiba-tiba muncul gitu kan, kata si Nurma. Nah belum sempat mencerna semua itu, tiba-tiba Nurma ini ngerasa bahwa si sosok ini tuh macam ditarik tangannya si Nurma, dan dia mengajak si Nurma ini pergi ke suatu tempat. Udah Nurma ini secara sadar nggak sadar itu dia refleks langsung mencerna dulu ini betul apa enggak nih. Akhirnya dia berteriak kan, tapi waktu dia berteriak tuh nggak bisa keluar suaraku sama sekali. Nat kata, ini aku mau bawa kemana gitu kan, cuma nggak bisa berteriak. Dan nggak nyerah di situ aja, Nurma ini kembali ditarik tangannya dari genggaman makhluk itu kan, tapi nggak bisa terlepas juga. Nah menyadari Nurma yang terus-terusan memberontak ini, sosok itu pun tiba-tiba macam menganggukkan kepalanya gitu loh, seolah-olah macam meyakinkan si Nurma bahwa udah aku tenang aja, aku nggak ada niat nyakitin kau kok gitu loh. Tapi sosok tuh mengangguk aja. Nah dia cuman aku mikir udah aku tenang aja gitu loh. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuman gitu. Dan entah karena dorongan apa Nurma yang tadinya ketakutan pengen lepas dari sosoknya, sekarang malah nurut dia dan ngikutin kemana sosok itu pergi, ya kan? Nah setelah dia berjalan beberapa langkah, sosok itu rupanya membawa Nurma berdiri di seberangnya rumahnya Nek Embai. Ya, sesampainya di sana, inilah aduh aku merinding. Sesampainya di sana Nurma tuh tiba-tiba melihat suasana sekitar yang tadinya siang menderang tuh tiba-tiba langsung gelap, macam suasana malam hari. Dan selain itu Nurma juga merasa hawa panas siang hari karena sinar matahari itu tiba-tiba langsung berubah jadi hawa dingin. Nah, tiba-tiba langsung berubah malam. Lalu kemudian sosok yang tadinya megang tangannya si Nurma ini tiba-tiba langsung kayak ditatapnya rumahnya Embai yang ada di seberang tuh. Karena penasaran, Nurma ikut juga lah nengok ke tatapannya si sosok itu kan. Dan di sana lah dia melihat ada seorang pria berseragam loreng Dia datang nih ke rumahnya si nenek. Ini di penglihatan si Nurma ya. Pria itu lalu diketuknya lah pintunya si nenek. Dibukakan sama Nek Embai, masih hidup Nek Embai itu. Nah ini lah di penglihatan si Nurma tuh kan. Dibuka pintunya. Terus Nurma juga dengar si laki-laki ini ngomong, "Nek, maaf mengganggu malam-malam, istri saya mau melahirkan. Apa nenek bisa bantu?" Nek Embai jawab, "Bisa Pak, tapi sebentar ya, saya ambil peralatan dulu." Dan setelah mengambil keperluan persalinan, Mbak ini pun meninggalkan rumahnya dan mengikuti pria itu pergi ke arah utara. Tapi di sini nih, inilah, dan makanya aku tuh selalu bilang ini tuh mimpi atau enggak, cuman kayak nyata gitu kata si Nurma. Cuman anehnya di situ, Nurma tuh melihat neneknya ini pergi dalam kondisi transparan, Jadi macam hologram lah gitu ya. Jadi fisiknya memang masih ada dekat rumah, masih ada di rumah. Jadi yang pergi tuh macam arwahnya si nenek. Ya Allah, penasaran si Nurma pun refleks ngelangkahkan kaki juga ngikutin kemana arwahnya Nek Embai ini pergi. Tapi pas baru dia macam mau disamperin si nenek kan, si sosok kuntilanak yang pucat tuh tiba-tiba langsung ditarik tangan siapa itu, seolah macam melarang si Nurma itu untuk pergi juga. Terus belum sempat aku tanya kenapa, nah dia barulah itu suasana kembali terang dan suara keramaian yang lagi ngelayat rumahnya si nenek itu terdengar kembali. Dan hanya hitungan detik Nurma sudah kembali berada di tengah para tamu yang sedang bertakziah di rumahnya Nek Embai. Dan di saat yang sama si Nurma ini juga notice kalau sosok kuntilanak pucat tadi yang nemenin dia tadi tuh tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Kejadian yang tidak biasa itu langsung bikin si Nurma ini sadar bahwa apa yang aku lihat barusan tuh macam ini loh, macam momen terakhir sebelum Nek Embai ini ditemukan meninggal dunia gitu. Jadi si Nurma ini macam dikasih penglihatan gitu lah kan sama kuntilanak pucat tuh. Terus karena khawatir penglihatannya itu benar soal si nenek ini pergi sama si laki-laki berloreng tadi Nurma ini pun segera langsung hampirnya mamanya Bu Ais. Dia bilang, Bu, yang meninggal nih bukan Nek Embai Bu, nenek yang asli lagi pergi sama pria baju loreng ke arah utara gitu. Gak percayalah mamaku. Nah dia, kamu nih ngomong apa sih Udahlah balik aja ke depan lagi, gak usah ngomong aneh-aneh, mama lagi mandiin nenek nih gitu. Apa sama aku, nenek tuh lagi dimandiin dia. Nah karena omongan yang gak dipercaya, dia juga takut bikin heboh ya kan. Nurma pun terpaksa kembali lagi ke depan tanpa berkata apapun. Aku masih juga berusaha untuk mencerna tuh Sementara Bu Ais tetap lanjut tuh memandikan jasad Nek Embai tanpa menemukan adanya keanehan sedikit pun di jasadnya si nenek Dah nih kan, setelah dimandikan jasad Nek Embai pun langsung dikafani, terus dimakamkan di pemakaman umum setempat. Rame lah itu orang juga nguburin nenek kan. Nah setelah pemakaman itu selesai malam harinya keluarga Nurma tentunya menggelar tahlilan selama 7 hari berturut-turut. Tapi nah awalnya juga nggak ada sesuatu yang aneh dengan tahlilan itu. Tapi waktu masuk malam keempat terjadi nih sebuah peristiwa mistis yang nggak cuma gemparkan keluarga aku Nadia tapi juga menggemparkan seluruh warga kampung. Jadi ceritanya pada malam keempat meninggalnya Nek Embai, tepatnya di waktu maghrib nih, keluarga Nurma kan sedang menggelarkan acara tahlilan untuk mendoakan almarhum Nenek Embai seperti biasa kan. Nah pada saat itu para tetangga ya udah berkumpul lah itu semua di rumah Nek Embai untuk berdoa bersama. Nah pas acara tuh baru aja dimulai kalian tahu,
Mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangannya Nek Embai di halaman depan rumah datang Nek Embai Wak. Dan epiknya lagi Nek Embai itu muncul dengan menggendong seekor ayam hitam sambil juga membawa seekor kerbau dan tanpa mengenakan pakaian sehelai pun. Nek Embai datang. Mohon maaf, telanjang bulat tuh kalian sambil bawa kerbau sama ayam tuh. Apa nggak langsung berhamburan warga-warga di situ? Astagfirullahaladzim, Nek Embai itu siapa tuh? Kok masih hidup? Heboh semua, ada berlari-larian semua kan. Nah karena situasi udah nggak kondusif, Pak Asep, Bapak Nurma pun langsung dibalutkannya tubuh Nek Embai pakai kain kan, dan langsung dibawa nenek ini masuk ke dalam rumah. Terus nggak lama kemudian Pak Asep pun langsung memanggil tuh seorang kiai yang memang dihormati atau disegani gitulah di kampung mereka. Ini kan kejadian di luar nalar kan. Akhirnya setelah kiai datang, wah baru di situ tanpa basa-basi Pak Asep baru berani nanya tuh, maaf ibu, apa kamu betul Bu Embai ibu saya? Katanya, iya aku ini Embai ibu kamu. Emangnya kenapa? Kata Bu Embai kan, wah Bu ibu tuh sudah meninggal 4 hari yang lalu Bu, bahkan saya yang udah nguburin ibu di pemakaman. Kok ibu bisa muncul lagi? Ya Allah, merinding aku. Kok ibu bisa muncul lagi? Hah? Ngomong apa kamu ini? Aku masih hidup, aku belum mati, kata Nek Embai kan. Nah mendengar jawaban itu Pak Asep dan juga Pak Kiai ya nggak langsung percaya lah, Wak. Orang mereka nguburin Nek Embai kok, ini kenapa Nek Embai ada di sini gitu. Dan firasat mereka juga mengatakan bahwa Nek Embai yang ada di hadapan mereka ini ya orang lain, bukan Nek Embai orang yang mereka kubur 3 atau 4 hari yang lalu tuh loh. Kok bisa-bisanya dia muncul lagi gitu. Di tengah kebingungan itu akhirnya Pak Kiai meminta warga kampung untuk betul bongkar makamnya Nek Embai. Siapa yang kemarin kalian kebumikan gitu kan. Betul Wak, dan setelah makamnya dibongkar ya, betapa kagetnya mereka, ternyata jasad yang berada di dalam kain kafan yang baru dimakamkan itu bukan jasadnya Nek Embai Wak. Jasad itu adalah sebatang pohon pisang. Betul-betul sebatang pohon pisang Nadia. Pohon pisang, batang pisang itu yang lagi dimakamkan sama mereka Wak. Apa nggak geger kampung tuh Nat? Iya Allah, aku merinding banget. Nah dari situlah warga pun akhirnya baru percaya kalau memang Nek Embai yang baru pulang tadi ya betul lah Nek Embai yang asli gitu loh. Nah melihat kejadian di luar nalar itu, Pak Kiai ini pun segera kembali ke rumahnya Nek Embai dan kembali lagi bertanya sama nenek. Nek Embai, jadi selama ini kamu kemana? Kenapa baru pulang sekarang? Kok bisa kemarin itu kamu ditemukan meninggal? Nah dengar pertanyaan itulah Nek Embai narik nafas panjang lalu bercerita tentang pengalaman mistis yang dia alami beberapa hari belakang. Nah sekarang kita masuk ke POV-nya Nek Embai Wak. Ya aduh, ini makin seru, jangan kemana-mana kalian. Nah jadi ceritanya Wak, pada saat itu di malam hari itu Wak, Nek Embai ini sebenarnya lagi tiduran di ruang tamu rumahnya. Nah pas lagi tidur itu sekitar jam 2 malam tiba-tiba dia dengar ada orang yang ngetok pintu dia. Pas dia buka, nenek tuh nengok ada seorang pria berseragam loreng yang memperkenalkan dirinya dengan nama Pak Kardi. Nah Pak Kardi ini minta tolong Nek Embai untuk membantu istrinya yang akan melahirkan. Sebagai satu-satunya para haji yang ada di kampung itu, ya udah Nek Embai pun akhirnya ya setuju-setuju aja kan, diajak sama Pak Kardi walaupun tengah malam kayak gitu. Udah biasa lah gitu kan orang beranak tengah malam. Dan FYI Wak, cerita Nek Embai ini persis sekali dengan kejadian yang dilihat sama si Nurma tempo hari kan. Nurma bilang apa? Dijemput sama laki-laki berseragam loreng mah. Ini betul, ternyata nenek juga ngalamin itu. Udah lah nih kan, dah singkat cerita setelah menempuh perjalanan jauh Wak, Nek Embai ini pun akhirnya tibalah di kampungnya Pak Kardi. Pada saat itu Nek Embai ini sempat ngerasa aneh karena dia ini sampai dalam waktu yang singkat, padahal dia ngerasa jarak yang dia tempuh ini kok jauh kali gitu. Cuman singkat, macam singkat tapi kok kayaknya lama kali aku jalannya gitu loh. Nah meski merasa ada yang aneh, Nek Embai ini pun mengabaikan pikiran buruknya. Ya udahlah, nggak usah mikir aneh-aneh lah, aku kan tujuan aku kesini kan buat bantuin istrinya Pak Kardi gitu. Dah lah tuh Nek Embai pun lanjut berjalan lagi di kampung itu kan, hingga sampailah dia di rumahnya Pak Kardi Wak. Sesampai di sana Nek Embai ini dibuat takjub karena rumahnya Pak Kardi itu besar kali, mewah kali katanya. Tapi kekaguman itu tidak berlangsung lama karena kan memang nenek ini harus segera membantu kelahiran dari anaknya Pak Kardi kan. Dah tuh setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki lucu dengan bantuannya Nek Embai. Dan setelah anaknya itu lahir, Pak Kardi ini nggak henti-hentinya mau jauh, terima kasih Nek, terima kasih Nek, terima kasih, pokoknya disanjung-sanjung kali lah itu Nek Embai Wak sama siapa itu. Dan selain berterima kasih, Pak Kardi ini juga bilang, Nek Embai jangan pulang dulu ya, setelah ini akan ada acara syukuran untuk memperingati kelahiran putra kami. Saya berharap sekali Nek Embai ini mau hadir dan ikut di acaranya itu, kata Pak Kardi. Nah karena dia juga sungkan menolak kan, Nek Embai pun bilang, oh iya Pak, siap
siap, saya juga nggak buru-buru pulang kok, saya mau datang ke acaranya gitu. Udah lah tuh. Nah setelah mengiyakan, Nek Mbay pun duduk-duduk lah itu kan di ruang tamu sambil menunggu acara itu dimulai. Tapi karena mungkin dia bosan menunggu, Nek Mbay ini lalu berjalanlah ke dapur untuk melihat-lihat apa yang ada di sana. Nah di sana dia nengok ada banyak kali orang tuh yang lagi masak berbagai jenis makanan lah gitu kan. Dan keramaian itu juga membuat Nek Mbay ini mikir, oh kayaknya Pak Kardi ini bukan orang sembarangan lah ini. Kelahiran anaknya disambut mewah kali wah, macam acara nikahan gitu. Memang rame kali wah, katanya pokok mau bikin acara heboh lah gitu. Dan pemikiran itu pun membuat Nek Mbay ini jadi semakin penasaran lagi gitu kan. Dia terus lah itu masuk ke dapur hingga tibalah waktu di mana dia dikejutkan sama gunungan cabai merah yang ukurannya besar kali, Nat, kata nenek aku, besar tangan orang dewasa. Cabai itu tapi menggunung. Nah nengok pemandangan yang nggak biasa itu refleksi nenek teriak, astagfirullahaladzim katanya. Dan tepat setelah dia beristighfar, tiba-tiba terjadi gempa besar, wah, diguncang dapur tuh. Dan di tengah guncangan itu Nek Mbay ini ngerasa tangan itu macam lagi ditarik sama seseorang. Dan setelah dia lihat orang yang narik dia itu siapa, Wak? Si Nurman. Dia bukan. Orang yang lagi narik si nenek Mbay ini adalah tetangganya yang sudah lama meninggal dunia. Namanya Mang Ujang. Ya ditarik, Ujang. Terus setelah gempa ya berhenti, nanya lah langsung Nek Mbay, loh ini Ujang ini, loh kok kamu masih hidup? Bukannya kamu sudah meninggal setahun lalu? Kenapa kamu ada di sini, Ujang? Dengar itu Mang Ujang tuh cuma tersenyum kecil aja, Wak. Iya Nek Mbay, ini Ujang. Saya sekarang udah kerja di sini dan saya juga sudah kawin lagi sama wanita lain, kata si Ujang kan. Nah dengar itu marah lah Nek Mbay kan, astagfirullahaladzim Ujang, kok bisa-bisanya kamu nikah lagi? Terus setelah dia ngucap istighfar yang kedua kali ini, Wak, lagi-lagi gempa lagi tuh. Pokoknya setelah istighfar lah gempa, terus mereda lagi kan. Nah setelah gempa mereda, Nek Mbay lanjut marah lagi, Ujang, kamu nih jangan ngomong sembarangan ya. Apa kamu nggak kasihan sama anak istri kamu, ha? Anakmu sekarang udah jadi anak yatim, nggak ada yang nafkahi dia. Istrimu tiap hari tunggang langgang banting tulang cuma buat ngidupin anakmu. Kamu malah enak-enakan nikah sama wanita lain di sini. Ayo kita pulang, kata Nek Mbay. Nah dengar ucapan itu, Wak, raut wajahnya Ujang pun langsung berubah sedih. Lalu dengan pelan dia bilang kayak gini, Nek Mbay, saya tidak bisa pulang soalnya jasad saya sudah hancur. Hah? Maksudnya gimana nih? Aduh merinding. Merindingnya beda. Maksudnya gimana nih? Jasadmu udah hancur. Jadi aku sekarang ada di mana? Kata si nenek. Nah belum sempat pertanyaan itu terjawab, Wak, Mang Ujang ini tiba-tiba memberikan seekor ayam camani atau ayam hitam. Dia bilang sama nenek, kalau nanti nenek Mbay pulang, saya titip ayam ini tolong kasih ke istri saya. Suruh dia rawat ayam ini sampai dia beranak pinak. Tapi induknya jangan dijual. Yang dijual anak-anak aja. Dan selain itu, ya ingat nih, selain itu tolong kasih tahu ke istri saya untuk membongkar uang tabungan yang saya simpan di dapur dekat tungku. Pakai uang itu untuk membiayai anak kita. Itu kata Ujang, Wak, ya kan. Mendengar permintaan itu Nek Mbay cuman ngangguk-ngangguk aja tuh dengan wajah yang penuh keheranan, Wak. Nah ngeliat Nek Mbay yang kebingungan itu, Ujang nanya lagi, kenapa Nek? Nenek bingung ya? Ini saya kasih tahu ya Nek ya. Nenek sekarang lagi ada di alam lain bersama saya dan manusia yang sudah mati lagi. Belum sempat si nenek ini jawab apa-apa, Wak, tiba-tiba terdengar suara Pak Kardi manggil si nenek. Nek Mbay, kata Pak Kardi karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nih. Nek Mbay pun cepat-cepat langsung berjalan menghampiri Pak Kardi. Ada apa Pak Kardi? Kata si nenek. Oh Nek, jadi gini, saya tuh nggak punya uang buat ngebayar jasa Nek Mbay. Sebagai gantinya saya kasih kerbau ini aja ya. Saya juga minta maaf saya nggak bisa nganterin Nek Mbay pulang. Tapi nenek jangan khawatir karena nanti ada 2 pengawal saya yang akan mengantarkan nenek pulang. Katanya. Dengar itu Nek Mbay udah nggak bisa berkomentar apapun, Wak. Iya Pak, siap gitu. Dia cuman iya aja, dia pengen pergi juga dari situ kan. Udah tuh akhirnya singkat cerita Nek Mbay pun berjalan lah pulang sambil bawa itulah ayam sama kerbau itu ditemani 2 orang pengawalnya Pak Kardi. Terus udah jalan gitu kan. Terus sampai di persimpangan jalan, Wak, salah satu dari pengawal itu bilang pakai bahasa Sunda lah gitu yang kurang lebih artinya kayak gini. Nek, kami cuma bisa nganterin nenek sampai di sini aja. Rumah nenek pokoknya tinggal jalan lurus aja. Tapi nenek jangan pernah noleh ke belakang ya sebelum nenek sampai ke rumah. Dan selain itu, kalau nenek butuh apa-apa, nenek tinggal bilang, Ki entis kadia abdi boga kapitulung. Insya Allah kami akan datang membantu, kata pengawalnya, Wak. Dengar itu, Nek Mbay itu macam nggak bertanya-tanya lagi, cuman oke, semua diokein, semua diangguk, semua diiyain lah gitu. Sembari juga mengikuti instruksi mereka kan. Dan nenek jalan lah ini, berpisah lah sama 2 pengawal tuh kan. Tapi pas baru udah nyampe di tengah jalan nih, belum nyampe di rumah lagi. Entah kenapa Nek Mbay ini nggak bisa nahan rasa penasarannya kan, Wak. Akhirnya di titik ini nenek pun melanggar aturan itulah. Dia toleh ke belakang.
ya kan? Dan ketika menengok ke belakang ini lah, Wak, nenek betul-betul kaget karena ternyata 2 pengawal yang nemenin dia tadi, apa? 2 ekor harimau besar, Wak. Astagfirullah. Kan udah bilang jangan tengok belakang mungkin kan. Jalan di bawah sambil baca-baca doa. Dan alhamdulillahnya di sini Nek Embai sangat bersyukur karena setidaknya dia bisa kembali lagi nih ke dunia nyata. Gitu, Wak, ceritanya. Astagfirullahaladzim. Jadi selama 4 hari itu nenek ini dibawa ke alam lain untuk membantu persalinan makhluk dari dunia lain juga. Ya Allah. Merindingnya beda gak sih? Ya Allah. Dah lah tuh kan, setelah mendengar semua cerita itu, Pak Kiai pun mengatakan bahwa Nek Embai ini sudah mengalami mati suri dan dibawa ke istana siluman harimau katanya, Wak. Pak Kiai juga bilang bahwa besar kemungkinan sosok Pak Kardi yang ngejemput si nenek itu adalah ya Raja Siluman Harimau itu. Sedangkan orang-orang yang Nek Embai lihat ada di rumah apa yang lagi ngerewang di belakang tuh, itu adalah arwah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan ya udah, Wak, setelah kejadian itu Nek Embai pun kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Dia tetap melanjutkan profesinya sebagai paraji, tapi bedanya kali itu kali ini setelah kejadian itu ya, nenek itu jadi punya kemampuan goib gitulah. Katanya dia macam bisa memanggil harimau gitu untuk menjaga pertanian, perkebunan dan juga hutan milik warga. Dan ada juga cerita menarik lagi di sini, Wak. Jadi sebenarnya tuh awal-awalnya nih ya, kemampuan nenek yang baru itu awalnya ya udah cuma diketahui sama keluarga kami aja, kata si Nurma. Keluarga dekat kami aja lah. Tapi lama kelamaan berita ini berhembus juga didengar sama warga kampung. Dan ternyata ada nih sekelompok warga yang memang ingin membuktikan kemampuan barunya si nenek itu. Pada suatu ketika mereka datang ketemu Nek Embai dan meminta tolong nih supaya hutan milik mereka itu dilindungi dari jarahan pemburu liar. Dimintain bantuan kayak gitu, Nek Embai pun menyanggupinya, Wak. Dan dia segera langsung memanggil nama siluman harimau yang pernah dia temuin waktu itu tuh. Ada dia namanya, kata si Nurma. Ada tapi nggak mau kasih tahu gitu. Betulan datang pula ke kau nanti gitu kan. Dan ternyata kemampuan Nek Embai ini memang betulan, Wak, dibuktikan, bukan isapan jempol aja. Karena tidak lama setelah itu tersiarlah kabar bahwa ada pencuri kayu di hutan yang ditemukan tewas akibat diterkam harimau. Dan kata Nurma, Wak, kabarnya sempat viral loh. Nah, dia sempat ramai dibicarakan masyarakat, bahkan sampai masuk koran setempat waktu tuh tahun-tahun itu. Kalian carilah info. Dan selain itu, Wak kita ini Nurma ini juga pernah menjadi saksi bahwa neneknya itu masih berhubungan baik sama sosok siluman harimau tuh. Jadi ceritanya pada suatu hari, Wak, Nek Embai ini tiba-tiba jatuh sakit. Terus dia ini macam nggak bisa meninggalkan badannya tidak bisa meninggalkan tempat tidur lah gitu, harus tidur terus gitu kan. Nah, khawatir terjadi sesuatu sama neneknya, akhirnya Nurma sama sepupunya yang namanya si Ani malam itu nginaplah di rumahnya Nek Embai. Nah, di sana mereka tidurlah di lantai dekat sama Dipan yang memang ditidurin sama Nek Embai. Jadi posisinya Nek Embai di atas, mereka di bawah gitu kan. Ya supaya memudahkan nenek kalau misalnya butuh bantuan lah gitu. Awalnya nggak ada yang aneh, Wak, sama malam itu memang. Tapi sekitar tengah malam, aku sama si Ani ini tiba-tiba dengar ada geraman suara harimau gitu dari luar rumah. Dan geraman itu tuh makin lama makin terdengar kencang gitu loh. Seolah-olah harimau tuh lagi ngelilingin rumah nenek itu. Aku dengar ada harimau. Takutlah mereka berdua. Langsung buru-buru naik semua ke atas kasurnya si nenek. Nah, Nek Embai yang lagi tidur terbangun gara-gara suara mereka. Nanyalah si nenek, ada apa nih? Kenapa kalian malah tidur di sini gitu kan? Rumah bilang, kami takut nih di luar ada suara harimau, kata. Dengar itu, aku tengok dia si nenek ini macam dipejamkannya matanya langsung, habis itu dia macam komat kamit, macam sebutin apalah nggak tahu aku. Dan setelah nenek kayak gitu tuh udah geraman harimau tuh tiba-tiba menghilang dengan sendirinya gitu. Dan setelah peristiwa itu dia udah nggak ada lagi peristiwa mistis sampai akhirnya pada suatu hari tepat di malam Rabu, Nek Embai ini dinyatakan meninggal dunia karena sakit. Ini betulan karena sakit, Wak. Dan setelah neneknya dimakamkan, Nurma dan keluarga sesekali juga masih mendengar suara geraman harimau di samping rumahnya Nek Embai setiap malam Rabu tiba. Kali ini betulan meninggal, nenek nggak hidup lagi. Nah, suara geruman harimau yang datang itu seolah-olah menjadi macam saksi gitu loh, bahwa memang Nek Embai ini pernah berhubungan baik dengan sosok siluman harimau. Nah, Wak, jadi itu tadi kisah epik dari Nurma beserta neneknya yang pernah mengalami mati suri dan berkawan baik sama siluman harimau. Kisah ini betul-betul mind blowing kali kan, merindingnya beda nggak kalian? Iya kan? Dan kalian juga pasti masih penasaran ini tentang wasiatnya Mas Ujang tuh gimana? Nah, dia itu beneran apa enggak nih? Nah, jadi sebelum meninggal dunia, Wak, Nek Embai ini memang sempat menyempatkan diri pastinya memberitahu lokasi tabungan yang disimpan sama Mang Ujang itu kepada istrinya. Neng, Abdi ketemu sama Mas Ujang, ini dikasih tahu lah semuanya. Dan
setelah dicek Wak, ternyata tabungan tuh betulan ada loh. Aduh, merinding lagi aku. Beda. Ada uang yang dikasih tahu Mang Ujang tuh ada Wak di situ. Dan dari situlah istri Mang Ujang pun lalu menggunakan uang itu untuk membiayai anak-anak mereka. Dan selain itu istri Mang Ujang ini juga mengembangbiakan ayam cemani tadi, ayam hitam tadi yang dibawa sama Embai, di mana ayam itu berhasil beranak pinak dan sampai-sampai hasil penjualan dari ayam cemani itu mampu membuat keluarga mereka ini atau keluarga Mang Ujang ini hidup dengan sangat layak sampai sekarang. Bahkan kata Nurma nih Wak ya, kalau ada yang ingin cari ayam cemani dengan kualitas Yahut, kualitas bagus, nah mereka bakal datang loh jauh-jauh ke kampungnya aku tuh untuk ketemu sama istri Mang Ujang buat beli dari anaknya ayam cemani. Nah tuh kerbau yang dikasih sama Pak Kardi ke nenek gimana Nadia? Nah kerbau yang dibawa sama Nek Embai itu akhirnya disembelih Wak, disembelih untuk acara syukuran ketika salah satu anaknya Nek Embai atau omnya si Wawa ini baru aja diangkat sebagai lurah setempat gitu ya. Percaya nggak percaya Wak, tapi memang ya kejadian ini memang nyata dialami sama Nek Embai dan juga sama Nurma. Aku juga percaya nggak percaya, tapi itu terjadi pula sama aku Nadia. Kita tuh kadang juga nggak bisa bilang ini benar atau enggak Wak, karena kita nggak ngalamin kan. Ini Nurma yang menceritakan, Nurma yang ngalamin, ya udah mau percaya apa enggak kalian terserah kalian. Yang jelas kisah ini cukup bikin aku merinding dan nambah koleksi baru lagi. Ya. Dan sebelum aku menutup videonya, sama-sama kita doakan semoga almarhumah Nek Embai diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya kalau kalian tahu. Jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau Jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Aku kayaknya besok beli lighting lah sini ya. Kegelapan ya. Kemana lagi mendadak ya kan? Banding nggak ada video kalian. Nggak apa-apa lah, muka aku gelap kayak gini dulu. Aku beli lighting sini. Nggak bisa, ini aku tuh syutingnya di kamar. Kamar nih kecil. Lightingnya di atas kasur, nih kasur ya nih. Ya udahlah, nanti kita beli lighting ya. Oke.